Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai praktik kerja lapangan saya di belajarmikrotik.com. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Adli Asidiki, absen 2, kelas 13 Hija'ah di tahun pelajaran 2020-2021. Yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama pendahuluan, kedua keadaan umum perusahaan, ketiga kegiatan sama PKL, keempat kesesuaian kompetensi sekolah dengan PKL, dan kelima kesimpulan dan saran. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai pendahuluan. Praktik kerja lapangan atau disingkat sebagai PKL adalah kegiatan wajib untuk siswa-siswi SMK, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri atau dunia kerja untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi SMK dengan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan untuk menambah bekal di masa mendatang. Dan berikut adalah dasar hukum praktik kerja lapangan atau PKL. Ada banyak, kita lanjut aja. Dan ada tujuan untuk PKL. Yang pertama, mengimplementasikan materi yang didapat selama di sekolah, membentuk pola pikir yang membangun siswa-siswi prakerin, membentuk semangat kerja yang baik untuk siswa-siswi prakerin, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki siswa-siswi prakerin sesuai dengan bidangnya, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja sebenarnya, menambah jenis keterampilan yang dimiliki siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri. Selanjutnya ada manfaat dari PKL. Yang pertama, memperkuat hubungan sekolah dengan dunia industri, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pada zaman era teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian proses dari pendidikan. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab prakerin. Yang pertama, mempelajari dan melaksanakan program latihan yang diberikan sesuai dengan program keahlian, bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab, mentaati peraturan, mengisi laporan siswa, membuat laporan hasil prakerin, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan industri, mengkonsultasikan dengan pembimbing apabila menemukan kesulitan, memberitahukan kepada pembimbing apabila sewaktu-waktu meninggalkan tempat bekerja atau berhalangan untuk hadir, memegang teguh rahasia perusahaan, dan juga menjunjung nama baik industri atau perusahaan. Yang kedua, profil perusahaan. Nah, ini sejarah singkat dari belajarmikrotik.com. Belajarmikrotik.com berdiri pada pertengahan tahun 2013, didirikan oleh Bapak Heri Dermawan dan Akbar Zawir, 2 dari sekian banyaknya mikrotik certified di Indonesia. Mereka melihat mikrotik merupakan sarana yang baik untuk mulai belajar teknologi networking atau jaringan komputer. Aktivitas belajarmikrotik.com meliputi training mikrotik dan pelatihan mikrotik untuk mereka yang ingin menguasai bidang mikrotik. Saat ini kantor belajarmikrotik.com berada di Jalan Darmo Permai Utara, nomor 17 dan nomor 22 Surabaya. Selanjutnya ada struktur organisasi dari belajarmikrotik.com. Direktur utamanya dipegang oleh Bapak Heri Dermawan. Selanjutnya ada manajer training dipegang oleh Bapak Danang. Asisten trainingnya ada Mas Yoga. Research and Dev-nya ada Mas Yoga dan Pak Danang. Supportnya juga dipegang oleh Mas Yoga. Accountingnya dipegang oleh Mas Willy. Dan finance-nya dipegang oleh Mbak Devina. Nah, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama, direktur utamanya tugasnya adalah mengatur segala urusan yang ada di kantor dan mengatur jadwal training. Yang kedua, manajer, tugasnya adalah mengatur anak buah masing-masing, melakukan koordinasi dengan direktur, dan memonitor segala urusan di kantor. Yang ketiga ada master trainer.
Tugasnya memberi pengarahan trainer junior dan membuat atau merevisi modul training. Yang keempat, administrator, tugasnya manajemen training dan melayani konsultasi calon peserta training. Nah, yang kelima ada trainer, tugasnya adalah memberi materi training, mengajukan bahan revisi modul jika perlu, dan membantu master trainer dalam perancangan modul. Yang keenam, asisten trainer, tugasnya adalah membantu trainer ketika mengajar dan juga mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum training. Dan yang terakhir ada finance, tugasnya adalah bertanggung jawab atas segala urusan keuangan yang ada di kantor. Nah, materi ketiga yang akan kita bahas adalah peraturan dari perusahaan belajarmikrotik.com. Peraturannya ada 4 macam. Di antaranya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, karena di sini kantornya ini digunakan sebagai mes juga. Jadi ada beberapa karyawan yang tinggal di kantor, jadi disediakan kamar. Lalu anak magang juga tidurnya di kantor. Jadi ada beberapa perabotan alat rumah tangga seperti wajan, piring, mangkok, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya karyawan yang tinggal di sini, melainkan juga anak magang dan juga karyawan yang tidak tinggal di mes menggunakan alat perabotan rumah tangga seperti piring itu. Jadi setiap menggunakan, setelah makan itu biasanya dicuci lalu ditempatkan ke tempat semulanya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Jadi tidak ada peraturan untuk harus menggunakan baju wearpack atau baju seragam dari sekolah. Jadi kami menggunakan kaos seperti ini biasa. Yang penting rapi dan sopan. Lalu selanjutnya, bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik dan juga selalu berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja. Oke, ada tata tertib dari perusahaan atau belajarmikrotik.com sendiri. Jam kerjanya dimulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi mulai kerjanya itu jam 9, tapi ada beberapa karyawan yang sudah mulai datang ke kantor dari jam 7. Jadi anak magang biasanya diminta untuk ready atau siap di jam 7. Jadi jam 6 itu harus sudah siap, sudah harus mandi dan juga sudah harus makan sebenarnya. Dan jam 7 itu biasanya anak magang membersihkan kantor seperti menyapu dan juga mengepel. Jadi saat sudah jam 9 semuanya sudah datang, karyawan sudah datang, manajer sudah datang, lalu dan juga direktur utama jika datang, itu kantor sudah bersih dari jam 9-nya itu. Untuk jam istirahat sendiri dari jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk hari Jumat jam setengah 12 siang sampai jam 1 siang. Bila tidak masuk, wajib meminta izin baik secara langsung maupun tidak langsung. Berpakaian rapi dan sopan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dilarang merokok di dalam kantor dan juga selalu menjaga kebersihan dan kerapian di kantor. Oke, selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja. Membuang sampah di tempat sampah, mencuci peralatan makan setelah menggunakan, ya seperti yang sudah saya bilang tadi, jika sudah menggunakan piring atau sendok makan, garpu, lain sebagainya itu dicuci lagi lalu ditempatkan ke tempat sedianya. Dan juga bekerja sesuai standar operasional prosedur atau disingkat sebagai SOP. Nah, materi yang keempat yang kita bahas adalah kegiatan peserta selama PKL. Nah, di sini saya mulai PKL itu dengan work from home. Jadi harusnya saya berangkat di tanggal 2 Juni, berangkat ke Surabaya tanggal 2 Juni. Namun karena maraknya pandemi COVID-19, jadi saya harus work from home dulu untuk sementara sampai 5 bulan kemudian. Jadi saya baru bisa berangkat ke Surabaya, ke kantor belajarmikrotik.com itu baru bisa sampai tanggal 14 November kalau tidak salah. Jadi hanya bisa sementara doang di kantor. Nah, tugas pertama yang diberikan saat mulai magang itu adalah membuat modul.
ini dibuat di rumah dengan cara work from home. Nggak cuma buat, tapi juga merevisi materi pada modul jika ada kesalahan atau kekurangan materi. Modul yang sudah jadi akan diupload di situs Axelbit dan juga dapat dibuka menggunakan aplikasi yang bernama Moodle, dapat dibuka di aplikasi Play Store. Tidak hanya mengenai materi pada modul, tapi juga membuat soal latihan yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta ujian mikrotik. Contoh ujiannya seperti MTCNA, MTCLA, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh tampilan jika materi sudah diupload ke situs Axelbit-nya. Nah, ini contoh soalnya, soal ujian yang sudah diupload ke situs Axelbit dan nantinya akan diisi oleh peserta ujian dan akan muncul nilainya. Jika tidak lulus maka muncul tulisan tidak lulus, dan jika lulus muncul tulisan lulusnya. Biasanya lulusnya itu sekitar 80% atau 70% gitu nilainya. Nah, ini contoh tampilan materi jika dibuka menggunakan aplikasi Moodle. Tidak hanya materi tapi juga bentuk soal-soal latihannya. Nah, ini contoh di gambar ketiga jika gagal dalam ujiannya, dalam soal ujian, ini akan muncul tulisan kalau tidak bisa lulus karena nilainya yang kurang. Lalu pada gambar keempat ini ada tanda centang, itu artinya sudah dilewati materinya gitu. Biasanya soal ujiannya itu ada di materi-materinya gitu, di modul materinya itu. Jadi setelah membaca modul materi sampai habis, itu biasanya ada soal tersembunyi gitu. Biasanya kalau jika ingin lulus dalam ujian akhir itu biasanya harus menyelesaikan semua soal yang ada di situs Axelbit, walaupun soalnya itu juga tersembunyi dalam materi. Jadi seperti itu. Nanti jika belum selesai membaca materi atau mengerjakan soal ujian, itu tidak ada tanda centangnya. Ada seperti di gambar keempat. Oke, selanjutnya membuat video mengenai mikrotik. Nah, selama prakerin work from home, nggak cuma buat modul atau merevisi, tapi juga ditugaskan untuk membuat video mengenai mikrotik, seperti pengenalan perangkat router mikrotik, tingkat license yang ada pada router mikrotik, dan juga tutorial konfigurasi perangkat mikrotik. Perangkat yang dimaksud ini adalah router, biasanya menggunakan router model Hub-Lite. Nah, video ini dibuat dengan cara merekam langsung dengan menggunakan tangan misalnya, atau dengan cara record screen. Ini record screen ini contohnya seperti membuka aplikasi Winbox, lalu dicontohkan konfigurasinya di layar, lalu kita rekam seperti tutorial yang ada pada YouTube. Ya, seperti tutorial bikin apa gitu biasanya gitu di YouTube. Jadi kita membuat tutorial konfigurasi router mikrotik seperti itu. Nah, nantinya di-upload ke Google Drive, lalu dioper lagi ke situs Axelbit-nya. Nantinya agar peserta yang akan melakukan ujian mikrotik dapat menambah materi mengenai mikrotik lewat video yang sudah dibuat. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh dari list target yang harus dibuat videonya. Ini yang merah QW ini artinya belum digarap, belum dikerjakan. Namun yang sudah done ini berarti sudah selesai, tidak ada revisi lagi. Ini ada namanya Yuda Adli Rena, itu yang membuat videonya itu siapa, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini jika sudah diupload ke Google Drive, ada banyak video yang sudah dibuat, seperti tutorial membuat access list, bursting, connect list, dan lainnya. Nah, ini jika sudah di-upload ke situs Axelbit-nya. Jadi ini seperti dalam folder atau file ya. Jadi kalau nanti diklik akan muncul file videonya. Kita akan lihat pada slide selanjutnya.
Nah, jadi seperti ini jika diklik pada router identity dan akan muncul seperti ini. Jika diklik play nanti videonya akan berputar. Oke, jadi setelah lamanya work from home, akhirnya saya bisa berangkat ke kantor belajarmikrotik.com. Ini kegiatan yang saya dapat lakukan di belajarmikrotik.com selama di kantor. Yang pertama adalah mengantarkan barang. Biasanya menggunakan motor yang ada di kantor. Jadi kantor ini memiliki fasilitas alat teleportasi yang berupa motor. Jadi motor ini dapat digunakan jika ingin mengantarkan barang. Nah, barang yang diantarkan biasanya seperti router, IP telepon, dan GPR, dan beberapa alat komputer jaringan lainnya. Jadi biasanya itu jauh-jauh. Pernah waktu kemarin itu sekitar 28 km kalau nggak salah. Sampai hujan deras itu 5 jam baru bisa sampai balik kantor lagi. Selanjutnya memasang kabel fiber optik dan kabel UTP. Nah, ini nantinya akan dipasang CCTV. Ini dipasang di PT Pabrik Kayu. Itu saya lupa nama pabriknya. Ini contoh kegiatan saya selama memasang kabel fiber optik. Ini dipasang ke paralon. Paralon nanti akan dimasukkan ke fiber optiknya. Jadi nanti paralonnya itu akan dipasang ke tempat yang jarang dijangkau oleh orang-orang. Jadi agar tidak tersenggol-senggol gitu. Nah, ini contoh pemasangan paralonnya. Saya naik tinggi itu agar dapat menyampai ke ruangan bagian atasnya atau di bagian plafonnya. Nah, ini di bagian gedung B kalau nggak salah. Gedung B. Oke, selanjutnya membuat materi modul artikel dan soal latihan. Selain outdoor, ada juga tugas di indoor atau dalam ruangan yang berada di dalam kantor. Lebih mudah tapi membosankan bagi saya, dimana hanya ditugaskan membuat materi untuk artikel, modul untuk soal latihan dan juga soal latihan. Materi yang dibuat biasanya berkaitan dengan mikrotik atau mengenai jaringan. Contoh materi seperti cara membuat voucher dengan menggunakan router mikrotik. Biasanya vouchernya itu kayak di WiFi ID gitu contohnya, atau di CafeNet gitu. Cara membuat hotspot menggunakan router mikrotik yang nantinya harus diisikan username dan passwordnya terlebih dahulu agar dapat menyambung ke internet. Dan juga materi mengenai server, cloud computing, dan lainnya. Nah, kesesuaian kompetensi. Oh ya, sebelumnya saya mau menambahkan sedikit. Jadi di kantor ini ada tiga PT, 3 perusahaan. Ada Axelbit, Harmony, dan juga Taurus. Axelbit ini biasanya membuat materi atau training gitu untuk ujian seperti MTCNA, MTCRE, dan lainnya. Dan Harmony itu biasanya project di luar. Contohnya seperti tadi memasang kabel fiber optik atau kabel UTP yang biasanya nantinya akan dipasang CCTV. Dan juga ada PT Taurus. PT Taurus itu biasanya mendistribusikan barang. Seperti tadi saya mengantarkan barang ke perumahan atau ke tempat distribusi lainnya juga. Oke, kita lanjut pada kesesuaian kompetensi. Nah, ini pembuatan video. Pembuatan video ini banyak dari sekolah yang sudah diajarkan. Contohnya seperti setting DNS, tentang firewall, tentang forwarding, tentang apa lagi? Ada banyak. Dan juga pembuatan materi pada modul. Nah, materi pada modul juga biasanya sudah diajarkan dari sekolah. Contohnya seperti mengenai server, mengenai cloud computing, mengenai kabel-kabel, materi fiber optik itu sudah dijelaskan di sekolah dan juga muncul lagi di magang sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan.
Kesimpulannya, praktik kerja lapangan atau PKL adalah suatu kegiatan wajib bagi siswa-siswi SMK atau sekolah menengah kejuruan untuk memulai pengenalan tentang dunia industri, di mana siswa-siswi diharapkan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Nah, sarannya untuk sekolah, diharapkan sekolah dapat menyarankan tempat untuk prakerin lebih awal agar siswa dapat memilih tempat prakerin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Karena beberapa dari teman saya itu kesulitan mencari tempat PKL, jadi saya sedikit merasa kasihan. Jadi seenggaknya saya minta untuk sekolah memberi saran tempat untuk prakerin sedikit lebih awal agar kedepannya tidak terjadi seperti itu lagi. Dan untuk adik kelas, saran saya adalah menjalankan prakerin diharapkan mempersiapkan diri yang akan menjalankan prakerin diharapkan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan prakerin, dan pilih tempat prakerin yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar kemampuan yang dimiliki dapat diasah dan memiliki kemungkinan menjadi suatu keahlian yang dimiliki. Jadi saya berharap adik-adik kelas ini sebelum melakukan prakerin dapat memilih tempat yang sesuai dulu. Jadi misal skill kalian ada di jaringan, ya pilih di tempat yang berhubungan dengan jaringan. Jika skill kalian berhubungan dengan animasi atau grafis, silakan cari tempat prakerin yang berhubungan dengan animasi atau grafis gitu. Sekian dari saya, jika ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.